Sebenarnya seluruh pasien yang mempunyai gejala atau keluhan fisik itu ya, Mhm. itu berpotensi loh. Dia itu Oke. ngalamin ada yang namanya gangguan psikologisnya. Dirasakan itu Mhm. saya mendengar halusinasi pendengaran. Oke. Jadi saya kira orang-orang itu melewati rumah Mhm. saya tuh menjelek-jelekin saya. Dibully mungkin Mhm. pernah. Mhm. Nah, jadi hal-hal yang masa lampau yang nggak pernah terpikir untuk digali, ternyata itu pembuat kita bicarakan, terus kita support dia supaya tetap pede. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi sobat sehat semuanya. Selamat pagi kakak-kakak depan sini. Selamat Selamat Pagi ya. pagi. Sehat semuanya ya. Sehat. Sobat sehat semoga selalu sehat. Oke, kembali lagi di acara podcast pojok obrolan sehat broadcast. Oke, hari ini bersama saya Eko Winarto, host kali ini, dan di depan saya juga ada dua orang yang istimewa. Nah, kalau boleh saya perkenalkan, yang satu ini nurse dan yang satu ini adalah rehabilitan ya, rehabilitan. Nanti boleh deketin lagi ya Kak, biar suaranya agak Siap. jelas. Oke. Iya. Oke, yang satu ini nurse Hotmauli Sihaloho Iya. Escape. Oke. Saya manggilnya Kauli biasanya. Oke, sama sekarang Reza Yudhistira. Reza Yudhistira. Iya deh. Saya manggilnya Mas Reza. Reza. Oke. Terima Reza. kasih udah mau datang di podcast untuk kita sharing hari ini. Jadi kalau buat sobat sehat semua, beberapa episode kali ini tuh membahas tentang rehab psikososial. Jadi salah satu layanan unggulan di RSKD Durensawit itu ya rehab psikososial dari dulu. Mungkin dari pertama kali ya. Didirikan rumah sakit dengan Kekhususan jiwa ya. Dan Iya. itu pasti ada rehab psikososial. Dan ini kita langsung bawa perawatnya dan langsung bawa rehabilitannya. Gitu. Dan itu yang spesial hari ini mungkin. Iya, mudah-mudahan. Spesial semua sih. Spesial semua ya. Iya. Oke, saya sebelum ke Mas Reza, saya mau tanya dulu ke Kak Uli. Kak Uli ini kan perawat ya. Awalnya nih perawat apa dulu nih? Boleh deketin Kak Uli? Oh, boleh. Oke. Kita itu sebenarnya semua perawat itu dari keperawatannya ada akademi, dari ada yang langsung dari yang nurse-nya, escape-nya gitu. Cuman kita setelah lulus itu kita kan akan mendapatkan tempat yang berbeda-beda secara umum, dan sekarang ternyata saya berada di tempat yang umum dan ada khususnya juga. Ada khususnya, oke. Jadi ya memang kita belajar juga di dalam pengalaman sehari-hari ketemu dengan presiden kita seperti ini ya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kan Kauli ini kan, kalau kita tahu kan perawat ini kan perawat yang di ruangan gitu kan, atau perawat yang mengurusi pasien-pasien yang sakit gitu kan. Keluhan fisik ya, benar. Keluhan fisik. Nah, ini mendapatkan bahwa pasiennya tidak memenuhi keluhan fisik, tapi ternyata ada keluhan lain, psikologisnya. Gimana Kauli? Kalau pengalaman ya, sepengalaman Kauli. Sebenarnya seluruh pasien yang mempunyai gejala atau keluhan fisik itu ya, itu berpotensi loh. Dia itu ngalamin ada yang namanya gangguan psikologisnya. Otomatis gitu ya? Rata-rata otomatis, mulai dari mungkin tingkatannya ringan gitu ya, sedang dan berat. Paling tidak ya kita aja lah misalnya sakit dengan gangguan perut. Psikologis kita sebenarnya langsung muncul apa? Cemas ya. Oke, benar. Cemas, apalagi itu berulang-ulang walaupun kita produktif sehari-harinya, tapi kalau kita secara fisik juga ngalamin ada keluhan gejala yang nggak nyaman ya, jadi kita akan ngalamin namanya gangguan cemas, dan itu salah satu tanda dari kita bisa mengalami gangguan psikologis. Oke. Kalau dilihat dari tugasnya nih, Kak Uli di rehab psikososial, sebenarnya Kak Uli itu sebagai apa sih di situ? Dan tugasnya sebenarnya ngapain sih?
seperti artinya rehabilitasi psikososial itu kan adalah wadah ya Mas ya, di mana kita bertemu dengan teman-teman yang mungkin mengalami gangguan psikologis, tapi mereka itu tidak mempunyai tempat untuk bersosialisasi, untuk tempat berekspresi, untuk tempat mengetahui apa sih yang terjadi dalam dirinya gitu. Jadi di situ rehabilitasi psikososial berperan. Jadi saya di situ berperan keperawatan khususnya gitu ya. Memang diperlukan di ruangan seperti itu karena mengingat kami harus membantu. Membantu mereka meringankan gejala, mengetahui apa sih yang dirasa mereka terhadap gejala itu. Jadi mereka itu tidak bingung, dan sesuai dengan yang ilmu yang kami dapat, memang kami juga kan ada mempunyai modul untuk bagaimana sih mengatasi semua gejala yang mereka keluarkan. Jadi jadi memang sangat membantu untuk si pasiennya sendiri ya. Iya Mas. Oke. Tapi kalau dilihat Mas Reza nih, kalau aku boleh tanya nih Mas Reza boleh jawab atau boleh skip nggak apa-apa. Oke, Mas Reza ini diagnosanya apa dulu deh? Diagnosanya dulu skizofrenia, Pak. Skizofrenia. Itu dari kapan Mas Reza? Kalau boleh tahu. Saya mengidap skizofrenia sudah lama. Semenjak kira-kira masih ini pas SMA? Pas sekolah? Sudah mulai semenjak SMA mau kuliah. Oke. Sempat kuliah juga. Kuliahnya ini enggak diselesaikan atau gimana? Yang pertama DO. Yang kedua alhamdulillah lulus. Luar biasa. Keren banget. Oke, keren banget. Terus. Yang ketiga DO lagi. Oh, sempat 3 kampus. Yang pertama DO, terus lulus. Terus habis itu ngambil kuliah lagi. S1. S1 lagi. Okay. S1 yang pertama S1 DO, yang kedua D3. Oh, D3. Yang ketiga coba S1 ternyata belum panjang ya. Ternyata sudah tinggal skripsi, Pak. Oh, tinggal skripsi. Terus skizofrenianya memuncak waktu itu. Akhirnya saya nggak datang lagi. Oh, udah nggak pernah datang lagi. Iya. Cuman mungkin kayaknya kepikiran gak sih untuk lanjut lagi? Kurang tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku kalau boleh flashback lagi, kalau emang boleh ya. Tapi apa yang dirasa pada saat kalau kita bilang puncaknya, tadi kan Mas Reza tuh bilang puncaknya. Apa sebenarnya yang dirasa Mas Reza? Dirasakan itu saya mendengar halusinasi pendengaran. Oke. Jadi saya kira orang-orang itu melewati rumah saya. Saya tuh menjelek-jelekin saya. Oke. Itu pikiran curiga ya. Jadi perasaannya ketika orang, aku potong boleh ya. Kalau orang yang lewat di depan rumahnya Mas Reza ini, Mas Reza curiga kalau dia tuh ngejelek-jelekin Mas Reza gitu, bukan? Iya, Pak. Oke. Terus apa lagi Mas Reza? Yang setelah itu apa yang Mas Reza lakukan, ingat nggak? Yang saya lakukan, yang lewatin rumah, habis itu tetangga menjelekkan saya. Merasa ya padahal merasa ya. Merasa. Ya saya tendang-tendang dinding. Rumah marah-marah begitu. Oh, tendang-tendang rumah terus marah-marah. Dan itu akhirnya dibawa ke rumah sakit atau gimana dulu? Yang pertama ibu bapak saya bingung kenapa, sudah berapa lama. Akhirnya saya ngomong sama orang tua saya. Tadinya dia pendam sendiri. Akhirnya saya ngomong ke orang tua saya punya teman dokter umum. Akhirnya kata dokternya, coba ini dicek ke rumah sakit, takutnya skizofrenia. Dan itu akhirnya terkonfirmasi itu skizo, dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu dulu. Dibawa ke Pasar Minggu dulu untuk didiagnosa awal ya. Didiagnosa awal. Setelah itu baru melanjutkan pengobatannya di RSKD Duren Sawit.
Oke, dan ketemulah tuh yang namanya rehab psikososial gitu gak sih? Iya. Oke, kalau pengalaman Mas Reza nih di rehab psikososial RSKD Durensawit ngapain aja sih? Ngapain aja coba? Saya di rehab psikososial pertama itu kegiatannya olahraga, Oke, olahraga, senam, Kebugaran ya. kebugaran, oke. kebugaran, lalu life support, Hmm. DGT, Apa tuh DGT, tahu nggak? bully ya. Oh, DGT boleh. singkatannya DGT apa, Pak? Itu semacam kegiatan Kegiatan. kami memberikan materi Mm-mm. tentang life support. Sorry. Oke. Itu kegiatan tentang pemberian materi ke Mm-mm. anak-anak residen ini berupa life support ataupun semua yang berhubungan dengan mereka keluhkan. Oke. Oh, yang berhubungan dengan keluhan Ya, untuk membantu merilis itu ya? Iya, jadi kita itu punya time sekitar Mm-mm. 1 jam Mm-mm. untuk tetap memberikan informasi dan Oh. edukasi itu. Oke. Jadi ternyata yang mungkin dirasain nama itu di apa ya, dijelaskan lagi ya. Iya, Nanti akan rasanya begini atau mungkin iya, oh, dan ini itu hal yang secara biasa. berkelompok. Oke, berkelompok. Jadi bisa saling Jadi seperti menguatkan. belajar kitanya di situ. Oke. Terus apa lagi, Mas? Selain itu Mas Reza. Setelah Mungkin Mbak Uli kalau mau bantu boleh nambahin, nggak apa-apa ya? Nah, teman-teman residen ini begitu sampai di ruangan, kami memang melakukan senam itu supaya mereka itu terlatih juga untuk terbiasa bahwa olahraga olah tubuh itu bisa membuat mereka lebih rileks ya. Oke. Jadi terus dilanjutkan dengan itu kisaran 40 menit deh, 30 menit. Lanjut dengan DGT tadi, pemberian materi dan itu macam-macam. Bisa diisi oleh saya dari segi keperawatan dan dari Bu Nurse dari segi psikologisnya dan dari Pak Agus gitu ya untuk support spiritualnya. Oke. Nah, setelah itu kurang lebih 40 menit juga kami akan anak-anak ini memang sudah punya jadwal. Hari ini mereka lapangan kerjanya kemana. Oke. Oh, emang sudah terjadwal ya? Sudah. Okay. Dan kita usahakan anak-anak ini kan biasanya pinginnya itu satu gitu. Misalnya ini Reja suka pertukangan aja ya. Iya, Bu. Nah, bikin kardus tempat tisu, daur ulang kartun gitu. Nah, di situ juga kami akan arahkan bahwa tidak baik kalau di zona aman terus ya. Jadi kami akan alihkan juga namanya dia ke bagian memasak. Nah, kadang di switch ke masaknya. Mas Reza udah pernah masak? Wah, bisa dia mah. Pernah, Bu. Masak apa Mas Reza? Masak nasi kebuli. Oh ya? Iya. Puding. Oke. Ternyata yang tidak pernah dilakukan di rumah, di situ mereka bisa kerja. Oke. Gitu. Oke. Dan menarik akhirnya, ya? dan akhirnya Reja ini sekarang sudah terjun juga untuk distribusi atau itu tadi ya kalau kita jajanan ada di jalanan, ini pesertanya satu barista. Oh, ini juga barista ya? Iya, jadi dia memang udah mampu untuk keluar. Oke. Iya. Nanti ini Sobat Sehat kalau misalnya ke rumah sakit Durensawit mungkin ya, terus ketemu sama yang dorong-dorong makanan, minuman atau yang jual pernak-pernik itu, nah itu baik lagi itu pasien rehab kita. Jadi memang dikelola dengan baik sehingga dia bisa mandiri dan balik lagi aktivitas ke masyarakat. Iya, karena memang tujuan kita kan Mas, mereka itu harus seperti kita juga kan, seperti semula. Ya kan, Ja? Iya. Gimana Reza? Apa aja yang didapat tadi selain mungkin pertukangan buat kerajinan dan barista, bikin kue, masak, apalagi? Yang mungkin buat manik-manik. Oke, buat manik-manik. Terus ada kegiatan rajut merajut. Oke, kegiatan rajut merajut. Mas Reza ikut nggak kegiatan yang di outbound itu? Aku kan kalau lagi yang itu kegiatan-kegiatan di luar. Kegiatan-kegiatan di luar saya ikut, Pak. Oh, terakhir apa? Terakhir dia ke Ancol. Oh, ke Ancol ya. Oke. Saya lihat tuh videonya yang outbound itu kan ya. Oke. Mas Reza kalau lihat dari case-nya nih Mbak Uli. Mas Reza kan seberapa perkembangannya kalau dari segi kesehatan mentalnya? Kalau kami bisa memberi ring buat Reza gitu ya. Begitu dia masuk ke Durensawit itu awalnya ya Mas ya, di Reza ini tremornya itu loh. Oke. Tremor, tangan ini nggak pernah berhenti.
Nah, tapi setelah kita jelaskan, kita gali, ternyata dia ngalamin suatu ada hal trauma ya, dibully mungkin pernah. Nah, jadi hal-hal yang masa lampau yang nggak pernah terpikir untuk digali, ternyata itu pembuat kita bicarakan, terus kita support dia supaya tetap pede. Itu malah membuat dia bangkit. Oh, oke. Hal-hal positif dia kita keluarkan. Setelah mengitu, kenapa kamu mesti minder kalau dibully? Akhirnya kamu jadi curiga, orang depan rumah lewat, kamu marah karena kamu merasa dirimu itu sudah nggak harga diri rendah gitu loh Mas dia sepertinya ya. Akhirnya dia, oh gitu ya Bu Uli, iya kamu banyak hal yang bisa kamu lakukan ternyata dibanding pembuli kamu, jangan-jangan sama gitu ya. Oh gitu ya, iya Bu Uli, ternyata udah sampai itu tuh tangan kamu tengok cemas, itu pasti bentuk dari kecemasan kamu, tremor tuh saya bilang. Juga ya, sekarang kamu ingat bahwa kecemasan itu datang dari pikiran kamu, kita arahkan ke sana Mas. Lebih ke ini ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga akhirnya berhasil. Sampai sekarang nih tangannya sudah tidak ada tremor lagi. Berarti sudah aman ya. Cerita dong Reja. Cerita dong. Kenapa kamu ini tangannya tadi kalau kata Kak Uli itu bergetar? Apa yang kamu pikirkan, Reza? Saya ketakutan Pak. Oke, apa yang kamu takutkan Reza? Ketemu sama orang lain Pak. Oh, ketemu sama orang lain. Takut dijelek-jelekin, takut diintimidasi lagi. Takut diintimidasi karena sebelumnya udah pernah dilakukan itu ya? Sudah pernah Pak. Oke, sudah pernah mendapatkan itu. Sudah pernah mendapatkan Cuman itu. Sekarang gimana? Kalau setelah terapi rehab psikososial? Sudah tidak Pak. Oh, udah tidak. Jadi kalau ketemu orang apa yang dipikirkan? Ketemu orang gimana caranya buat ngomong. Oke. Terus apa lagi? Terus gimana cara untuk membalasnya, apakah gimana cara dia buat suka sama saya. Oke, sama kayak kita nih ngobrol ya. Iya, gimana caranya membalasnya. Iya. Oke. Sekarang Reza ini ke depan mau apa? Udah ada tujuannya belum? Reza ini sebenarnya ke depannya mau apa sih? Ya ke depannya pertama mau sembuh. Oke. Udah pasti itu. Yang kedua saya mau mencari pekerjaan lagi. Oke, mau mencari pekerjaan lagi. Dan mau lebih membantu orang tua saya lagi. Oke, itu luar biasa tuh. Membantu orang tua di rumah. Wah, itu keren banget. Saya aja kadang susah ya. Tapi Reza udah luar biasa untuk bisa mau membantu orang tua. Paling tidak udah punya tujuan, udah punya poin-poin yang harus dicapai. Dan semangat terus ya Mas Reza ya. Iya Pak. Harus semangat ya. Tentu saja. Oke, kalau Kak Uli sendiri nih, apa yang Kak Uli rasakan ketika menemukan pasien-pasien yang mungkin dari dia ada di bawah ya, posisi ini ada di bawah sampai di posisi titik di mana dia udah bisa baik lagi ke masyarakat, terus bisa berkegiatan normal lagi? Yang saya pikirkan gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya mereka teman-teman yang seperti ini gitu ya, memang obat perlu banget. Tapi sebenarnya mereka tidak terpapar tuh, belum maksimal terpapar bahwa obat itu apa sih gunanya, dan itu kan harus dilakukan pendekatan gak hanya sekali Mas, dan harus berulang-ulang, dan itu mudah-mudahan salah satu manfaat dari rehab psikososial itu. Jadi mereka terpapar setiap hari dengan informasi itu, dengan edukasi itu. Nah kalau kita udah tahu manfaat obat itu, fungsinya apa, cara pakainya apa, setiap hari pasti akan melekat dong dalam pikirannya, dan mereka akan mudah-mudahan dengan itu kita lakukan ke semua residen kita selama ini yang tadinya tidak mau minum obat jadi rutin lah. Jadi mau. Yang tadinya merasa jika sudah selesai keluhannya obatnya di stop, dengan edukasi kita mudah-mudahan di wadah rehabilitasi ini mereka itu jadinya jadinya udah nggak pernah putus lagi gitu. Nah jadi saya pikir memang perlu adanya wadah ini loh Mas ya, di semua rumah sakit, apalagi dengan kekhususan dan seperti kita ya, harus ada, dan pendekatan itu harus face to face dan rutin gitu. Nggak bisa cuma sekali dua kali lah ya. Iya, walaupun mereka itu tidak mengeluh gitu, tapi kita yang harus jemput bola ternyata. Oh ya?
Iya, kita harus tuju bola. Kita lihat dia agak diem. Itu artinya dia tidak bisa memulai ya untuk sosialisasi. Dan kita yang harus mulai ya. Iya, walaupun sekali 2 kali dia tidak berespon. Ternyata memang harus berulang-ulang. Kita jemput, kita kasih materi, mau terlepas dia dengar atau enggak. Dan ternyata itu berbuah gitu ya. Banyak hal, banyak pasiennya yang akhirnya itu ya gitu. Dan gitu juga bukan hanya ke pasien. Kebetulan ada beberapa pasien yang diantar oleh keluarga ya Mas ya. Saya rasa keluarga itu pendukung pertama deh. Oh, support system yang paling utama ya. Jangan menganggap bahwa tidak membicarakan itu, membiarkan anak atau keluarganya di dalam satu kamar dengan diam adalah hal yang terbaik. Bukan ya. Ternyata berbicara, saling ngobrol itu. Iya, termasuk materi apa yang dibicarakan misalnya tentang obat. Memang keluarga juga harus terpapar ternyata Mas. Dan itu rehab psikososial juga berkomunikasi terhadap keluarga. Keluarga, apa itu yang dialami? Saya ini kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Keluarga juga kita edukasi. Apa sih halusinasi itu? Gitu. Dan itu memang saya bilang begitu pasien dengan gangguan begini, psikososialnya terganggu, aduh itu keluarga benar-benar banget harus jadi pertama orang yang menghargai dia, nerima dia. Oke, jangan malah yang menghakiminya ya. Iya, jangan kan menghakimi, membuat dia diam aja pun. Iya, kalau saya mendiamkan malah ya, mendiamkan aja nggak boleh ya. Saya rasa itu kalau mulai sekarang jangan didiamkan gitu ya. Mereka harus benar-benar ditanya, walaupun mereka cuek harus ditanya lagi terus. Tapi memang kita kan mengerti keluarga kan punya keterbatasan ya Mas ya. Nah itulah gunanya rehabilitasi itu. Menyenangkan sebenarnya ya. Dan membantu. Kalau dari Mas Reza. Iya. Apa yang mau Mas Reza sampaikan ke mungkin masyarakat umum atau teman-teman Mas Reza atau mungkin orang tua? Boleh, silakan. Apa yang mau Mas Reza sampaikan? Yang mau saya sampaikan kepada semuanya adalah jika gak apa-apa, santai aja. Oke deh. Gak apa-apa, santai aja. Jika memiliki keadaan yang sama seperti saya, marilah kita ke rehab psikososial karena di sini manfaatnya banyak sekali. Di mana kita nanti bisa belajar, bisa berkomunikasi kembali, bisa bergaul lagi, dan bisa mendapatkan skill-skill yang diajari di sini. Oke. Semangat ya Mas Reza. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya datang ke sini. Aku terima kasih banget loh. Makanya ada Mas Reza di sini. Mungkin nanti Sobat Sehat bisa lihat semua kalau sebenarnya bisa loh pasien ya atau rehabilitan bisa beraktivitas normal kembali ke masyarakat. Kalau terakhir dari Kauli, apa pesannya Kauli? Pesan saya sih baiknya kalau memang dengan adanya anggota keluarga yang mempunyai kekurangan seperti ini, keterbatasan seperti ini, segeralah untuk memberikan mereka ruang dan waktu di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman seperti dia gitu ya. Life support itu memang penting banget dan memang harus dicari. Oke, memang harus dicari ya. Terima kasih Mas Reza, Kauli sudah mau datang. Kita di akhir ujung sudah selesai kurang lebih 25 menit 25 menit nih. 25 menit kita udah ngobrol. Wah, luar biasa nih. Dan terima kasih Sobat Sehat semua yang sudah mau mendengarkan sampai selesai. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua. Semoga juga Mas Reza bisa beraktivitas kembali lagi. Walaupun sebenarnya sudah normal ya, kembali lagi udah bisa membantu orang tuanya, sudah mungkin ada capaian yang harus nanti Mas Reza capai. Dan semoga sukses Mas Reza. Kauli semoga tetap semangat selalu. Oke. Itu aja. Saya Eko Winarto undur diri dan kembali lagi di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih Kauli. Terima kasih Reza. Sama-sama Mbak Uli. Semangat ya.